Pada video kali ini kita akan membahas tentang bodi untuk kendaraan EV, electric vehicle. Jadi bodinya electric vehicle dan tentu saja akan membahas tentang battery housing, rumahnya baterai. Nah, electric vehicle, kendaraan listrik ya, itu memiliki struktur bodi yang sangat berbeda dari kendaraan konvensional. Misalnya internal combustion engine itu ya, yang berbahan bakar bensin atau diesel. Sumber utama perbedaan ini adalah tidak adanya mesin atau transmisi besar, dan juga di EV itu ada baterai pack besar yang harus dilindungi secara ekstrim. Jadi baterai itu harus dilindungi. Dilindungi dari apa? Dilindungi dari benturan, dari panas, dari kejutan mekanik, dari korosi, dan dari risiko thermal runaway. Oleh karena itu, desain bodi EV itu memerlukan pendekatan baru, yaitu apa? Lebih kaku, lantainya itu datar, dan baterai-baterainya struktural, serta crash zone tempat tabrakan yang diubah total. Nah, berikut rinciannya. Pertama adalah kita membahas perbedaan struktur electric vehicle dengan kendaraan konvensional. Mengapa electric vehicle itu berbeda total? Nah, desain bodi mobil EV, kita sebutnya mobil listrik ya sekarang ya, itu sangat berbeda dari mobil bensin atau diesel internal combustion engine. Perbedaan ini bukan hanya soal penggantian mesin bensin diganti dengan motor listrik, tetapi perbedaan itu jauh lebih mendalam. Seperti struktur rangkanya berubah total. Lantai kendaraannya itu didesain ulang dari nol, berbeda, sangat berbeda. Bagian depannya, front end, tidak ada lagi mesin, ya kan? Yang konvensional kan ada mesinnya. Kemudian desain benturan, crash structure, jadi struktur crashnya, benturannya itu direkayasa ulang. Kemudian wiring pengkabelan high voltage itu membutuhkan rute yang aman, itu berbeda dari pengkabelan dari internal combustion engine. Kemudian sistem pendingin baterai itu mempengaruhi bentuk bodi. Nah, kemudian center of gravity-nya juga sangat berubah karena sekarang baterainya di bawah di lantai, jadi center gravity-nya lebih bagus. Nah, mobil listrik modern tidak memakai chassis bensin yang diubah jadi listrik, tidak seperti itu, tidak semudah itu. Nah, tren industri sudah jelas ya. Mobil listrik itu membutuhkan dedicated structure yang sangat kuat, dedicated, berbeda. Nah, agar lebih mudah dipahami, kita bahas perbedaan mendasar antara mobil listrik dan mobil konvensional dari hal yang paling sederhana dulu. Pertama adalah bagaimana mobil tersebut bergerak. Mobil konvensional internal combustion engine itu mesinnya besar, kemudian transmisinya panjang, knalpotnya di bawah. Nah, pada mobil ICE ini, struktur kendaraan itu berpusat pada mesin pembakaran internal. Blok besar, berat, banyak komponen lah ya gitu. Kemudian selain mesin pembakaran internal, ada transmisi manual otomatis. Kemudian ada gearbox dan drive shaft, ada tangki bahan bakar yang besar, kemudian ada sistem knalpot, ada catalytic converter hingga muffler ya. Kemudian sistem pendinginannya itu menggunakan radiator besar dan selang coolant. Nah, semua elemen ini membutuhkan ruang yang besar, sehingga mengatur layout bodi menjadi sangat kompleks. Inilah alasan mengapa mobil internal combustion engine itu satu punya tonjolan lantai tengah, channel. Kemudian dia membutuhkan ruang mesin untuk besar. Kemudian dia memiliki bagian depan yang berat karena apa? Ada mesinnya. Kemudian bentuk depan harus menyesuaikan mesin. Kemudian sistem pendinginan memakan ruang yang besar juga ya untuk radiator. Nah, sekarang mobil listrik. Nah, berbeda dengan mobil ICE tadi konvensional, mobil listrik tidak memiliki mesin yang besar, tidak memiliki transmisi panjang, tidak memiliki knalpot, tidak memiliki tangki bensin yang besar, tidak memiliki gearbox yang kompleks ya. Dan sistem pendinginannya mesin bertekanan tinggi. Sistem pendinginannya beda karena beda dengan radiator. Nah, komponen utama mobil listrik itu hanya pada baterai pack besar, berat, memanjang. Kemudian pada motor listrik kecil, ringan.
Kemudian pada inverter, ringan juga, pada charger dan BMS, baterai management system. Kemudian ada cooling plate baterainya untuk pendinginannya, kemudian ada high voltage wiring, pengabelan high voltage. Sehingga hasilnya struktur kendaraan itu harus dirancang ulang dari dasar, bukan memakai si bodinya si mobil konvensional. Pertama, kita juga akan membahas perbedaan besarnya. Tidak ada mesin dan transmisi longitudinal. Ini perubahan paling besar dalam sejarah desain otomotif. Pada mobil internal combustion engine, mesin besar dan panjang, transmisi menempel di belakang mesin, drive shaft menuju roda belakang, diferensial besar. Nah, jika digambarkan, jadi ada mesin, kemudian mesin ke transmisi, transmisi ke drive shaft ke diferensial, dan diferensial ke roda belakang. Kan sistemnya seperti itu. Semuanya besar dan berat alat-alat itu. Mesin, transmisi, drive shaft, diferensial, roda belakang, semuanya besar dan berat, sehingga mempengaruhi bentuk bodi. Pada mobil listrik, ya, motor listrik itu sangat kecil. Biasanya diameternya cuma 25-35 cm. Ya, 25-35 cm diameternya. Panjangnya cuma 20-35 cm. Ya, seginilah ya. Bahkan motor listrik modern itu lebih kecil dari galon air minum. Nah, jika digambarkan sistemnya, tadi kan sistem gambar dari internal combustion engine, sekarang digambarkan mobil listrik. Ada battery pack itu ke inverter menggerakkan motor listrik, dan motor listrik menggerakkan roda. Tidak ada drive shaft yang panjang dari depan ke belakang sehingga menonjol di area kabinnya si penumpang. Hampir semua mobil listrik menggunakan direct drive. Nah, apa dampaknya terhadap desain bodi karena itu semua? Nah, karena tidak ada mesin besar, maka dampaknya satu, bagian depan lebih lapang, bisa dibuat front frank. Jadi front trunk, jadi tempat ya. Tesla, BYD, Hyundai, Ford, Porsche, semuanya punya trunk. Kemudian dua, struktur benturan depan itu bisa diperpanjang. Pada internal combustion engine, ruang mesin memaksa desain crumple zone lebih sempit. Nah, pada mobil listrik, engineer itu bebas membuat struktur benturan yang lebih panjang, lebih tebal, lebih efisien menyerap energi. Kemudian, center of gravity-nya bisa diturunkan, karena baterai kan ditempatkan di bawah, bukan di mesin depan. Jadi center of gravity-nya itu bisa di tengah bawah. Ya, kemudian 4, kabinnya lebih luas. Dashboard bisa lebih maju karena tidak ada mesin yang mendorong ke kabin. Kemudian 5, desain interior lebih fleksibel. Floor channel-nya itu tidak diperlukan. Floor channel ya, karena ada drive shaft tadi. Jadi kursi baris kedua lebih lega juga. Itu perbedaan besar pertama ya. Kemudian perbedaan besar 2, ruang bebas untuk baterai besar. Nah, baterai mobil listrik itu memiliki ukuran yang sangat besar. Contoh ukuran umum baterai pack itu 150 cm ya, 1,5 meter kali 1,2 meter. Tebalnya 10 sampai 15, jadi 1,5 kali 1,5 kali 1,2 meter, tebalnya 10 sampai 15 cm. Ya, beginilah ya. Beratnya juga masif, beda-beda antar produk produsen. Misalnya Tesla Model 3 LR itu 480 kg, Hyundai Ioniq 5 itu 530 kg, Mercedes EQS itu 650 kg, dan Hummer EV itu 1300 kg. Karena besarnya baterai harus diletakkan di bawah lantai mobil, bukan di bagasi, bukan di kap depan. Nah, inilah konsep yang dinamakan skateboard arsitektur. Baterai diletakkan di bawah lantai mobil. Nah, dengan skateboard arsitektur, baterai itu menjadi lantai mobil. Kemudian tray baterainya menjadi struktur kendaraan. Traynya, tempat baterainya. Side seal-nya diperkuat agar baterai aman. Nah, kabin di atas lantai bisa rata tanpa tonjolan, tidak ada drive shaft yang menuju ke diferensial kan. Kemudian interiornya menjadi sangat luas dibandingkan mobil konvensional. Mobil listrik dengan desain dedicated platform itu selalu memakai konsep ini.
Nah, kemudian apa dampak ruang baterai terhadap struktur bodi? Nah, pertama, lantai harus sangat datar, tidak boleh ada channel transmisi, tidak boleh ada knalpot, tidak boleh ada differential housing, tidak ada. Side shield harus lebih tebal karena baterai bersandar pada side shield. Kemudian 3, konstruksi bawah harus diperkuat, harus tahan benturan batu underbody impact. Jadi tidak kuat terhadap benturan batu. 4, suspensi harus lebih kuat karena menanggung beban tambahan baterai. Kemudian 5, crash structure harus melindungi baterai, bukan mesin. Pada internal combustion engine, yang dilindungi itu adalah kabin, kemudian mesin jadi penyangga. Jadi pada itu yang dilindungi kabin. Pada SE, pada EV, mobil listrik, mesin tidak penting, jadi baterai yang wajib dilindungi. Jadi saya ulangi, pada internal combustion engine yang dilindungi adalah kabin. Nah, mesinnya itu jadi penyangga. Pada EV, mesin tidak penting, nggak ada mesinnya. Nah, baterai yang wajib dilindungi. Kemudian perbedaan 3, crash zone mobil listrik dirancang ulang total. Nah, pada kendaraan bensin konvensional, tabrakan depan itu menyerap energi melalui crumple zone plus mesin. Nah, mesin adalah penghalang keras yang menyerap sebagian energi. Rendahnya side shield tidak terlalu berbahaya, tidak ada komponen penting di tengah. Nah, tapi pada kendaraan listrik berbeda. Baterai adalah organ paling vital. Baterai tidak boleh sedikit pun dirusak. Tabrakan harus diarahkan jauh dari baterai. Baterai itu harus diselamatkan pokoknya. Karena itu, mobil listrik memiliki pertama, side shield besar, 2-3 kali lebih kuat. Nah, agar benturan samping tidak menyentuh baterai, benturan samping ya. Kemudian 2, underbody protection tebal, pelindung aluminium atau baja untuk benturan bawah, jadi underbody-nya bawahnya. Kemudian 3, crash structure depan lebih panjang, karena ruang mesin kosong, ruang benturan lebih luas. Kemudian yang keempat, reinforcement tambahan di B pilar dan C pilar. Jadi untuk apa? Untuk menghindari deformasi ke arah area baterai. Dan yang kelima, cross member tambahan di bawah, jadi membagi energi benturan. Jadi pokoknya baterai itu harus diselamatkan ketika terjadi benturan. Mengapa crash zone mobil listrik itu jadi lebih kompleks? Ya karena baterai lithium sangat sensitif terhadap penetrasi benda tajam, tekanan berlebih, panas berlebih, dan benturan lateral. Jadi jika baterainya rusak, risiko paling besar adalah thermal runaway. Nah, thermal runaway itu menyebabkan apa? Menyebabkan ledakan gas, menyebabkan kebakaran besar, menyebabkan sulit dipadamkan, juga api bisa menyembur ke berbagai arah mobil, yang jelas ujungnya mengancam keselamatan penumpang. Nah, inilah alasan mengapa mobil listrik itu memiliki desain crash zone, ya, zona tabrakan yang lebih tebal, lebih rumit, lebih mahal, dan lebih berat. Namun tetap lebih aman jika dirancang dengan benar. Nah, sekarang perbedaan besar 4. Sistem pendingin baterai mempengaruhi struktur bodi. Baterai pack itu memiliki cooling plate yang membutuhkan ruang ekstra, harus terpasang rapat di bawah lantai, kemudian membutuhkan jalur pipa coolant, dan memerlukan pompa, radiator kecil, dan ekspansi tank. Nah, ini menambah kompleksitas desain bodi di bagian bawah. Pada internal combustion engine, pendingin itu hanya fokus di bagian depan, radiator untuk mesin. Pada EV, mobil listrik, pendingin tersebar di sepanjang lantai, karena di sepanjang lantai itu ada baterainya. Nah, itu adalah pendingin. Nah, perbedaan besar kelima, desain interior mobil listrik itu lebih fleksibel. Tanpa komponen internal combustion engine, ya, mobil listrik punya banyak kelebihan. Yang pertama, lantai itu 100% datar, jadi memberikan ruang kaki besar untuk penumpang. Nah, dashboard lebih maju, tidak perlu firewall tebal untuk mesin. Frunk dapat memberi ruang bagasi tambahan, dan kursi bisa lebih rendah karena tidak ada drive shaft. Kemudian wheelbase-nya bisa diperpanjang tanpa mengganggu komponen drivetrain. Nah, interior mobil listrik ini sering terasa seperti lebih lapang, dan kemudian lebih terbuka, dan kemudian lebih modern. Banyak ProDesign menyebutnya ini sebagai open space layout.
Kemudian perbedaan besar keenam, yaitu suspensi EV itu harus lebih tangguh. Karena baterai berat, suspensi harus diperkuat. Spring rate-nya lebih besar, subframe lebih rigid, strut tower diperkuat, link arm lebih tebal. Nah, selain itu, mobil listrik itu harus lebih stabil. Distribusi berat biasanya 50 banding 50. Pusat gravitasinya lebih rendah, handling mobil listrik sering lebih baik daripada internal combustion engine. Namun, apa dampaknya? Ya, suspensi mobil listrik lebih berat dan lebih mahal. Nah, kemudian perbedaan besar 7, routing kabel high voltage itu mempengaruhi struktur high voltage ya kabelnya ya, beda dengan ICE, internal combustion engine. Nah, kabel high voltage warna oranye itu harus aman. Tidak boleh melewati crumple zone. Nanti kalau tabrakan dia terputus berbahaya karena mengalirkan HV, high voltage. Tidak boleh terkena air, tidak boleh terjepit saat crash, tidak boleh dekat tempat panas, tidak boleh di bawah baterai. Nah, ini sangat rumit sekali kan mengurusi si HV ini. Karena apa? Ini akan mempengaruhi, HV ini mempengaruhi desain lantai, rute underbody, pemilihan material insulasi, kemudian ada desain firewall, dan desain body mount. Nah, kabel HV ini juga harus dilindungi dari interferensi elektromagnetik. Ya, jadi kalau ada elektromagnetik, kabel ini harus dilindungi. Nah, jadi kesimpulan dari bagian ini adalah perbedaan struktur mobil listrik dan mobil konvensional adalah fundamental. Misalnya satu, mobil listrik tidak memiliki mesin besar sehingga struktur depan lebih lega. Mobil listrik tidak membutuhkan ruang baterai besar, mobil listrik membutuhkan ruang baterai besar sehingga lantai datar, side shield tebal. Kemudian ketiga, crash ya, tabrakan, crash structure mobil listrik dirancang ulang total daripada mobil konvensional. Keempat, baterai cooling itu mempengaruhi underbody design bagian bawahnya, ya itu mempengaruhi. 5, interior mobil listrik itu lebih luas dan fleksibel daripada mobil konvensional. Keenam, suspensi EV itu lebih kuat ya karena menahan beban beratnya si baterai. 7, kabel high voltage itu mempengaruhi desain rangka. Secara keseluruhan, mobil listrik itu bukan mobil bensin yang dipasang baterai, bukan. Kemudian mobil listrik adalah struktur kendaraan generasi baru. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke battery housing structure. Jadi struktur rumah baterainya gimana sih pada EV? Jadi ya, kita battery housing structure ya, baterai pack. Baterai pack itu adalah jantung utama kendaraan listrik. Pada mobil listrik, baterai adalah komponen paling penting sekaligus paling mahal, paling berat juga. Nah, pada mobil listrik modern, harga baterai pack itu dapat mencapai 30-40% dari harga kendaraannya itu sendiri. Jadi lebih mahal ya, jadi sangat mahal sekali kalau dibandingkan dengan mesinnya si ICE. Karena begitu pentingnya, baterai itu harus ditangani seperti struktur rangkanya gimana, komponen energinya gimana, sumber panasnya gimana, komponen berpotensi bahaya gimana, penentu kekakuan bodi gimana, pengatur layout seluruh kendaraan gimana, elemen crash protection-nya gimana. Oleh sebab itu, baterai housing itu wadah pelindung sekaligus struktur yang menahan baterai harus dirancang dengan rekayasa tingkat tinggi. Desain baterai housing itu tidak sekadar membuat kotak aluminium. Di dalamnya terdapat modul baterai, fire resistant barrier, cooling plate, sealing system, structural cross member, HV disconnect, high voltage ya, coolant pipe, pipa coolant, pipa pendingin, sensor suhu, BMS, baterai management system, gas venting chamber, inti intrusion shield. Nah, keseluruhan sistem ini disebut baterai pack assembly. Atau juga disebut baterai housing ya. Nah, kemudian sekarang kita membahas konsep skateboard arsitektur. Jadi fondasi baterai housingnya. Jadi baterai housing modern pada mobil listrik itu dibangun dengan filosofi yang baru yang disebut skateboard arsitektur. Konsep ini ditemukan dan dipopulerkan Tesla, lalu diadopsi hampir seluruh produsen EV. Apa itu skateboard arsitektur?
Secara sederhana, baterai itu disusun datar seperti papan skateboard. Anda lihat papan skateboard, itu baterai disusun datar. Kemudian ditempatkan di bawah lantai mobil. Kemudian menjadi bagian struktur rangka bawah. Kemudian dilindungi oleh tray aluminium yang sangat kuat. Kemudian atasnya ditutup plat anti api dan cover struktural. Di sampingnya dilindungi side shield tebal, jadi aman ketika terjadi tabrakan dari samping. Di bawahnya dilindungi skid plate. Nah, dengan arsitektur ini, mobil listrik itu mendapatkan manfaat yang sangat besar. Pertama adalah pusat gravitasi sangat rendah, sehingga apa? Mobilnya stabil kalau pusat gravitasinya rendah. Beda dengan mobil internal combustion engine. Di depan itu ada mesin yang lebih berat, jadi gravitasinya agak tinggi. Interior lebih lapang karena tanpa tunnel, tanpa drive shaft kan. Kemudian desain bodi lebih fleksibel, rangkanya lebih kaku, kemudian ruang penumpang juga lebih aman, baterai mudah diatur bentuk modulnya. Nah, skateboard arsitektur mengubah total cara insinyur mendesain mobil. Platform-platform mobil listrik seperti Hyundai. Jadi platform mobil listrik seperti Hyundai, iGMP, MIB, CMF, FEV, Tesla Vevo, dan BDA platform. Ini semuanya memakai konsep ini. Komponen utama baterai housing. Nah, baterai housing itu terdiri atas beberapa komponen inti yang bekerja bersama untuk melindungi baterai, untuk mencegah kerusakan fisik, untuk mengelola panas, untuk mempertahankan kekakuan bodi, untuk memberikan isolasi terhadap api, untuk memastikan baterai tidak rusak saat tabrakan, untuk mencegah air masuk, dan berikut komponen utamanya. Pertama, bottom tray, bagian bawah ya, baterai tray palet bawah. Ini adalah bagian penting dari baterai housing, terbuat dari aluminium ekstrusi, aluminium die-cast, baja ultra high strength UHS atau composite hybrid. Fungsinya apa? Bottom tray ini. Fungsinya menjadi alas baterai, menahan beban baterai 300-700 kg, melindungi baterai dari benturan bawah, memberikan kekakuan struktural bawah, menjadi mounting point ke bodi atas, menahan beban torsional kendaraan. Nah, desain tray ini, tray bawah, bottom tray, bagian bawah, harus sangat kuat karena benturan dari debris ya, dari tanah, batu, benda tajam, itu dapat merusak baterai dari bawah. Nah, ini harus dilindungi. Nah, setelah dari bawah, bottom tray, kita ke upper cover. Jadi bagian atasnya, bagian atas baterai housing, yang fungsinya adalah melindungi baterai dari benturan kabin, menjaga peredam panas, menjaga isolasi antara kabin dan baterai, menjadi gasket sealing untuk mencegah air masuk, dan memberikan perlindungan dari api jika ada thermal runaway, ada panas yang keluar. Nah, bahan yang digunakan apa untuk upper cover? Bahannya yaitu aluminium sheet, steel sheet, composite resin, dan FRP, fiber reinforced plastic. Nah, mobil listrik yang premium itu menggunakan top cover yang lebih tebal untuk memperlambat penyebaran panas ke kabin. Nah, ya, tadi bagian bawah, bagian atas, sekarang bagian samping. Side rail, pelindung samping. Side rail itu melindungi baterai dari benturan lateral samping ya. Bagian ini biasanya lebih tebal daripada side shield mobil bensin. Bahannya itu aluminium extrude beam, thick steel, die-cast aluminium reinforcement yang sangat kuat ya. Fungsinya apa? Mencegah intrusi benda dari tabrakan samping, mencegah masuknya benda dari tabrakan samping. Kemudian membimbing energi crash menjauhi baterai. Ya, jadi crashnya jangan di baterai, memperkuat struktur lantai. Misalnya pada Tesla Model Y, side rail itu menjadi bagian dari struktural baterai pack. Nah, kemudian internal cross member. Modul baterai tidak hanya dijajarkan begitu saja. Baterai housing itu memiliki internal rib, partisi-partisinya, cross beamnya, stiffenernya. Nah, cross member ini memperkuat baterai pack agar tidak deformasi saat crash. Kemudian modul tidak bergerak saat akselerasi keras. Baterai tidak retak saat tabrakan samping.
getaran tidak merusak sel baterai. Nah, struktur ini sangat mirip seperti engine subframe pada kendaraan konvensional, internal combustion engine. Nah, sekarang fire protection layer, bagian yang memproteksi api. Nah, baterai pack itu wajib memiliki perlindungan terhadap api. Nah, karena berbahaya kan jika sampai terbakar. Nah, komponen perlindungan biasanya berupa lapisan keramik, mika tahan panas, insulator thermal, fire retardant foam, plat tahan api atau fire barrier. Nah, fungsinya apa sih komponen-komponen ini? Nah, jika terjadi thermal runaway ya pada satu modul, tidak menjalar ke modul lain. Jadi satu modul tok itu, padahal kan baterai banyak modul kan. Nah, satu modul tok itu. Nah, kemudian memperlambat panas naik ke kabin. Karena di kabin kan ada manusianya ya. Kemudian memberi waktu untuk evakuasi penumpang jika terjadi kebakaran misalnya gitu ya. Kemudian menahan api agar keluar dari bawah. Jadi apinya ke bawah bukan ke kabin. Jadi desain baterai housing itu memiliki lapisan yang tahan api. Nah, sekarang kita di bagian cooling plate atau plate pendingin baterai. Nah, ini adalah bagian inti untuk pengendalian thermal baterai. Cooling plate apa sih tugasnya? Pertama, menjaga suhu baterai stabil 20-40 derajat Celcius. Ya, tidak boleh lebih dari itu. Kemudian apa fungsinya lagi? Mengeluarkan panas dari baterai saat charging. Fungsinya lagi mendinginkan baterai saat di charge tinggi. Apalagi mencegah thermal runaway, mencegah kebakaran. Kemudian juga menjaga umur baterai panjang, ya karena dingin, karena nggak ada thermal runaway, karena menjaga suhu ya jadi umurnya panjang. Nah, cooling plate itu berupa apa sih? Liquid cooled aluminum plate. Jadi fluida pendingin mengalir dalam jalur seperti radiator lah ya. Itu liquid cooled aluminum plate. Kemudian cold plate microchannel. Nah, saluran kecil untuk pendinginan uniform. Kemudian refrigerant direct cooling hanya pada bentuk terbaru seperti BED dan GM Ultinum. Nah, semua plat terpasang rata di bawah modul baterai dan merupakan sistem yang sangat krusial. Jadi cooling plate dapat berupa tiga itu ya, liquid cooled aluminium, fluida pendingin mengalir dalam jalur seperti radiator, cold plate microchannel, saluran kecil untuk pendinginan uniform, refrigerant direct cooling yang menggunakan refrigerant hanya model tertentu gitu ya. Kemudian kita bicara sealing system. Sealing system apa itu? Penyegelan anti air dan debu. Nah, baterai housing itu harus kedap air, tidak boleh air masuk. Kedap debu, tidak boleh debu masuk. Tahan tekanan air, IP68 ya. Tidak kemasukan lumpur atau uap air dan tidak berkarat. Karena air itu sangat berbahaya untuk baterai, terutama di konektor high voltage wiringnya. Oleh karena itu, housing ini memakai silikon gasket, double rubber seal, adhesive structural sealant, dan waterproof membran. Oke. Nah, sekarang kita bahas bagian high voltage junction box dan disconnect unit, disebut juga service plug, HV disconnect, battery management fuse. Apa fungsinya? Memutus arus HV saat service. Jadi arus yang tinggi, high voltage itu diputus. Kemudian memutus arus saat kecelakaan, airbag deployment. Mencegah korsleting besar sebagai cut-off safety. Jadi high voltage junction box itu berada dalam baterai housing, terisolasi dari modul baterainya. Jadi dia ada di baterai housingnya. Ya fungsinya tadi memutus arus, mencegah korsleting, dan sebagai cut-off safety, keselamatan baterainya. Kemudian gas ventilating system. Jika terjadi runaway, thermal runaway ya, sel baterai itu mengeluarkan gas bertekanan tinggi, mengeluarkan gas yang beracun dan panas ekstrim. Nah, baterai housing wajib memiliki fan, saluran pembuangan gas. Venting itu bekerja seperti apa? Seperti pipa knalpot lah. Panasnya keluar lewat situ. Jadi mengarahkan gas ke bawah mobil, jadi agar tidak masuk kabin atau membakar komponen penting lain. Nah, pada beberapa desain, venting sangat besar, seperti pada BYD, pada Mercedes EQ. Nah, sekarang kita mempelajari material untuk baterai housing. Sekarang materialnya tadi. Material baterai housing itu pertama ya harus ringan,
harus kuat, harus tahan panas, kemudian tidak menimbulkan korosi, mudah diproduksi, kemudian mampu menyerap benturan energi benturan ya. Jadi sangat banyak sekali ya syaratnya sebagai baterai housing: ringan, kuat, tahan panas, tidak korosi, mudah diproduksi, dan mampu menyerap benturan. Pertama, material yang umum adalah aluminium extrusion. Nah, ini paling umum untuk side rail dan tray, samping, bawah. Keunggulannya apa? Ringan, tidak korosi, kuat, mudah dibentuk, tahan panas, dan dapat menyerap energi crash dengan baik. Nah, aluminium extrusion sering digunakan seperti rangka honeycomb panjang. Nah, honeycomb panjang ini kan sudah dibahas di video sebelumnya. Itu aluminium extrusion. Kemudian ada lagi aluminium di casting, dipakai Tesla structural pack. Ini dipakai Tesla ya. Keunggulannya apa? Presisi tinggi, bentuk kompleks bisa dibuat sekaligus, sangat kuat, meminimalkan sambungan las, dan meningkatkan torsional rigidity. Nah, Tesla Model Y itu menggunakan metode di casting raksasa untuk bagian depan dan belakang, lalu battery pack menjadi struktur tengah. Nah, setelah ada aluminium extrusion, aluminium di casting juga ke baja high strength UHSS, dipakai untuk mobil EV yang murah, mobil listrik yang murah. Untuk mobil fleet, modul dipakai untuk mobil komersial. Keunggulannya sangat kuat, murah, tahan benturan. Tapi sayangnya dia sangat berat karena baja kan, daripada aluminium. Juga korosinya jika tidak dilapisi. Jadi karena baja tidak timbul korosi, aluminium nggak korosi. Kemudian material lainnya komposit, CFRP atau GFRP. Nah, ini digunakan oleh BMW i3, BMW i3, dan mobil listrik premium tertentu untuk komposit ini. Keunggulannya sangat ringan, isolasi listrik bagus, isolasi panas sangat baik. Kekurangannya apa? Yaitu sangat mahal, dan kalau rusak perbaikannya sulit. Jadi tidak ekonomis untuk mass production, untuk produksi yang banyak. Nah, oke ya, itu materialnya udah ya. Sekarang kita bahas cooling plate, pemindah panas baterai. Nah, sistem pendinginan baterai itu adalah hal yang paling krusial dalam mobil listrik. Tanpa cooling plate, suhu sel bisa naik drastis saat fast charging, saat pengisian cepat, saat akselerasi mobil menambah kecepatan, saat downhill regeneratif, saat turun kan, mobil turun, saat cuaca panas, kemudian saat mobil baterai padat energi tinggi. Nah, pengendalian panas ini sangat penting. Karena apa? Karena panas ini membuat umur baterai itu tergantung panas ini. Nah, lithium ion itu sensitif terhadap panas. Kemudian baterai bisa rusak permanen kalau panas terus. Nah, kemudian risiko thermal runaway meningkat. Kalau panasnya keluar itu meningkat. Jadi pengendalian panas ini sangat penting untuk umur baterai, ya kan? Sangat penting untuk kerusakannya dan sangat penting untuk thermal runaway-nya. Nah, sekarang jenis cooling pad tadi yang kita bahas sedikit ya, kita bahas lebih detail di sini. Yang paling umum itu menggunakan coolant glycol seperti radiator mobil sama. Nah, coolant mengalir melalui kanal aluminium, pertama melalui baterai modul, cooling plate, cooling pump, radiator, dan kembali ke cooling plate. Jadi muter. Nah, itu menggunakan coolant glycol. Nah, sekarang yang menggunakan micro channel cooling, namanya micro channel, berarti ada channel-channelnya ya, saluran mikro 0,5 sampai 2 mm di dalam aluminium cold plate. Jadi ada aluminium cold plate, ada saluran mikronya. Pendinginan lebih merata. Kemudian yang memakai refrigerant cooling, menggunakan freon AC untuk mendinginkan baterai. Nah, ini paling efisien tetapi kompleks. Dipakai pada GM Ultium, BYD, dan beberapa mobil listrik Eropa. Nah, tujuan cooling plate itu apa sih? Itu menjaga suhu baterai stabil di angka 20-40 derajat Celcius. Kemudian mencegah overheat saat fast charging. Kemudian meningkatkan umur baterai sehingga lebih lama. Meningkatkan jarak tempuh. Kemudian mencegah thermal runaway dan mengatur suhu antar modul agar seimbang. Nah, pengelolaan thermal adalah sains tersendiri dalam pengembangan mobil listrik. Nah, sekarang kita akan membahas fire protection. Ya, kita membahas fire protection.
Baterai lithium ion itu mudah mengalami runaway jika short circuit internal, ada kerusakan fisik, ada overcharge, charge yang berlebihan, ada panas berlebih. Karena itu, baterai housing wajib memiliki proteksi. Pertama adalah intermodul barrier, yaitu pemisahan antar modul. Jadi ada modul-modul di dalam baterai dan dipisah. Untuk apa? Untuk mencegah panas menyebar, api menjalar, reaksi kimia berantai. Kemudian fire resistant cover. Jadi fire resistant cover itu lapisan tahan panas pada top lid, pada bagian atas, untuk mencegah api itu masuk ke kabin. Ya, jadi fire resistant cover itu untuk mencegah panas atau api masuk ke kabin. Kemudian ada intumescent coating, yaitu cat atau lapisan yang mengembang saat terkena panas. Fungsinya apa jika mengembang? Ia akan menghalangi api. Nah, kemudian venting system, mengarahkan gas panas keluar mobil secara umum. Jadi ada knalpotnya. Jadi panasnya mengalir kemana sudah ditentukan. Ya. Nah, kemudian kita bahas lagi lainnya ya. Pengaruh berat baterai terhadap struktur bodi. Baterai pack 300-700 kg itu mempengaruhi seluruh struktur EV. Nah, pertama, suspensinya harus lebih kuat. Ya, karena baterai yang besar ini 300-700 kg, hampir 1 ton ya. Pertama, suspensinya lebih kuat. Shock absorbernya lebih besar, spring rate-nya lebih tinggi, subframe-nya diperkuat, link arm-nya lebih tebal. Fungsinya apa? Ya untuk menahan beban baterai itu. Nah, kemudian side shield dari samping itu harus lebih kaku, karena side shield adalah pelindung baterai utama. Nah, kemudian center of gravity menurun. Nah, handling mobil listrik itu lebih baik dari isinya karena ya center of gravity-nya yang tepat di tengah dan lebih rendah daripada internal combustion engine. Kemudian body flex dan torsional rigidity. Baterai tray itu berfungsi sebagai shear plate, kemudian sebagai penguat bodi, kemudian sebagai structural backbone, sehingga bodi lebih kaku, NVH meningkat jika tidak diredam, setiap bolt atau join harus kuat. Nah, kemudian kita bahas isolasi thermal dan pelindungan kebakaran. Baterai itu kan menghasilkan panas dari resistensi internal, dari charging-discharging, dari lingkungan luar, dari kompresor pendingin, dari inverter dan motor. Nah, baterai housing harus mencegah panas masuk, panas merusak modul lain, dan panas menuju kabin. Itu fungsinya baterai housing. Nah, isolasinya memakai foam fireproof, insulator keramik, mica sheet, resin tahan panas, aluminium high thermal conductivity. Jadi, baterai housing adalah bagian yang paling kompleks dari EV. Kesimpulannya ya, pertama, baterai housing adalah bagian yang paling kompleks dari EV. Karena ini rumahnya si baterai. Fungsinya bukan sekedar wadah baterai, tetapi struktur bodi utama. Kemudian harus melindungi baterai dari benturan panas, air, dan api. Kemudian komponen utamanya meliputi tray, ya, bagian bawah, cover bagian atas, side rail bagian samping, cross member, cooling plate, dan fire barrier sudah kita bahas. Material umumnya aluminium, baja UHSS, atau komposit, sudah dibahas tadi ya. Cooling plate-nya sangat penting untuk kestabilan suhu. Kemudian kesimpulan yang ke-7, venting wajib untuk menghindari ledakan gas runaway. Jadi arah gas itu sudah seperti knalpot ditentukan. Kemudian yang terakhir 8, baterai tray itu mempengaruhi torsional rigidity dan crash structure saat tabrakan. Nah, kita sudah membahas berbagai hal ya. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang tantangan desainnya. Nah, mendesain mobil listrik, electric vehicle, itu tidak sederhana mengganti mesin bensin dengan motor listrik. Yang terjadi justru sebaliknya, mobil listrik membuka serangkaian tantangan desain baru yang tidak pernah muncul pada kendaraan konvensional. Pada kendaraan konvensional, bensin diesel, ICE, fokus desainnya biasanya meliputi tata letak mesin dan transmisi, pendinginan mesin, saluran knalpot, pemasangan tangki BBM, routing kabel dan selang, keselamatan pada benturan depan. Sementara pada kendaraan listrik, komponen utamanya itu seperti baterai, inverter, dan sistem high voltage. Tidak hanya perlu pelindung, tetapi juga harus terintegrasi secara struktural dengan bodi,
tetap aman saat tabrakan, tidak memicu korsleting, tidak mengalami panas berlebih, meminimalkan risiko kebakaran, meningkatkan kekakuan kendaraan, mendukung lantai datar, mempertahankan kenyamanan kabin. Nah, inilah yang membuat desain kendaraan listrik itu dianggap setingkat lebih kompleks dibandingkan ICE. Ada 4 tantangan utama dalam desain EV mobil listrik ini. Pertama, mengendalikan risiko thermal runaway. Kedua, meningkatkan torsional rigidity kendaraan. Ketiga, mengatur penempatan konektor high voltage wiring tadi dan jalur kabel oranye secara aman, high voltage jalur kabel yang aman. Mendesain lantai dasar dan interior lega tanpa mengorbankan struktur, itu nomor 4-nya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Pertama, thermal runaway protection. Tantangan desain terbesar pada mobil listrik modern itu thermal runaway protection. Apa sih thermal runaway? Thermal runaway itu adalah kondisi ketika baterai mobil mengalami panas berlebih, reaksi kimia internal yang dipicu, suhu meningkat cepat dan tak terkendali, gas terbakar dilepaskan, api menyembur, dan modul lain terbakar berantai. Itu thermal runaway ya. Sangat membahayakan ya. Thermal runaway itu panas berlebih, reaksi kimia, suhu meningkat, gas keluar, api menyembur, modul lain terbakar berantai. Nah, dalam kondisi ekstrim, thermal runaway menyebabkan ledakan kecil, kemudian menyebabkan penyemburan api beberapa meter, kemudian menyebabkan kebakaran besar, dan kemudian menyebabkan keluarnya gas beracun, HF gas. Nah, pada tabrakan serius, thermal runaway adalah risiko terbesar yang wajib dicegah oleh engineer mobil listrik. Apa penyebab thermal runaway? Nah, thermal runaway itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kerusakan akibat tabrakan. Nah, benda tajam menembus sel baterai, short circuit internal jadinya. Pertama itu, kerusakan akibat tabrakan. Kedua, overheating terjadi saat fast charging, cuaca panas, atau regeneratif intensif. Jadi menyebabkan thermal runaway. Kemudian manufacturing defect, sel cacat dari pabrik, ada cacat sel. Sel apa? Sel baterai tadi. Kemudian keempat, short circuit eksternal, kabel HV rusak atau konektor terkelupas sehingga terjadi short circuit. Nah, kemudian yang terakhir, kelima itu overcharging, menyebabkan thermal runaway. Arus masuk terlalu besar, baterai manajemen sistem gagal sehingga terjadi thermal runaway. Nah, sekarang tantangan desainnya, bagaimana mencegah thermal runaway ini? Nah, ini sangat sulit karena baterai adalah sumber energi besar. Kemudian lithium ion menyimpan energi dalam jumlah masif. Kemudian reaksi runaway itu terjadi sangat cepat, milidetik ke detik, jadi sangat cepat sekali. Dan sehingga panasnya sangat cepat menyebar. Karena itulah engineer mobil listrik itu harus mengembangkan berbagai strategi. Strategi pertama untuk mengurangi thermal runaway itu modul partitioning. Jadi modul baterainya dipecah-pecah. Thermal runaway itu modul partitioning. Jadi modul baterainya dipecah-pecah. Ya. Modul baterai dipecah-pecah. Baterai tidak boleh dibuat dalam satu pack besar tanpa pemisah. Setiap modul harus dipisahkan oleh foam insulator, panel keramik, material penyerap panas. Tujuannya apa? Jika satu modul runaway itu tidak menjalar ke modul lainnya. Nah, si Tesla ini menggunakan 2 layer fire partition, si Tesla ini, sehingga lebih aman. Nah, yang pertama adalah modul partitioning untuk menghalau thermal runaway. Kemudian sensor suhu multizona. Nah, mobil listrik menggunakan sensor suhu di setiap sel atau sensor di setiap modul, 20-60 modul, dan sensor ekstra di cooling plate. Tujuannya apa sensor-sensor ini? Mendeteksi kenaikan suhu abnormal. Nah, kemudian ketika terjadi ya mematikan arus high voltage, membuka kontaktor, mematikan arus, kemudian berhenti charging sebelum runaway. Jadi ada sensor-sensor suhu, kalau suhunya itu di luar normal, langsung menghentikan berhenti sehingga tidak terjadi runaway thermal. Kemudian untuk menghindari runaway thermal, cooling plate terintegrasi. Nah, cooling plate itu bertugas apa? Itu bertugas untuk menyerap panas, menurunkan suhu, meratakan suhu antar modul, dan mencegah hotspot.
Nah, mobil listrik modern seperti Hyundai Ioniq 5 itu memakai micro channel cold plate yang sangat efisien. Udah ya? Jadi untuk mencegah runaway, modul partitioning, kemudian sensor suhu ada di setiap modul, kemudian ada cooling plate yang terintegrasi. Nah, kemudian ada sistem venting system untuk pembuangan gas seperti knalpot. Venting adalah saluran keluar gas panas. Jadi gasnya itu diarahkan ke bawah mobil, menjauhi kabin, dan mencegah ledakan internal housing. Nah, baterai housing tanpa venting akan menjadi pressure cooker. Semakin besar pressure-nya, akhirnya meledak. Nah, itu bahaya. Kemudian, untuk mencegah runaway, apalagi? Intumescent coating, yaitu cat pelindung yang mengembang jika terkena panas. Jadi lapisan ini akan menahan api, menghalangi oksigen masuk, dan memperlambat runway. Jadi memberi waktu evakuasi. Tantangan tambahan apa? Nah, sekarang tantangan tambahan, thermal propagation, persebaran panas. Jika satu sel runway, panasnya dapat melelehkan separator, memicu runway pada sel tetangganya, kemudian menyebabkan kebakaran pack total, baterai pack total. Nah, inilah yang paling sulit ditangani oleh engineer pada mobil listrik. Nah, produsen maju seperti BYD itu memecah masalah ini melalui pertama, blade baterai. Kedua, sel tipis memanjang. Ketiga, celah kecil antar sel. Kemudian keempat, struktur tanpa modul, cell to pack. Kemudian penyebaran panas sangat rendah. Karena itu, blade baterai lebih aman dari runaway. Nah, itu punya BYD, blade battery teknologi. Untuk Untuk mencegah si runaway ini. Nah, kesimpulan thermal runaway protection ini adalah engineer itu harus memastikan baterai aman, panas terkendali, runaway tidak menyebar, kabin tidak terkena api, dan kendaraan memberikan waktu evakuasi. Nah, thermal runaway adalah tantangan nomor 1 dalam desain EV. Nah, kemudian torsional rigidity kendaraan. Kita akan membahas torsional rigidity. Kita selalu mengatakan torsional rigidity kendaraan di bab sebelumnya. Apa isi itu? Itu adalah kekakuan puntir struktur EV. Nah, kekakuan puntir torsional kan. Kekakuan rigidity, kekakuan puntir. Nah, struktur EV itu harus jelas lebih kuat dibandingkan EV, si kekakuan puntir ini, si torsional rigidity ini. Nah, sekarang apa sih kekakuan puntir torsional rigidity? Nah, torsional rigidity itu adalah ukuran seberapa tahan rangka mobil terhadap puntiran saat mobil menikung atau melewati jalan tidak rata. Nah, semakin kaku rangka, maka mobil lebih stabil, handling lebih baik, NVH lebih rendah, kabin lebih sunyi. Nah, itulah fungsi torsional rigidity. Seberapa tahan rangka mobil terhadap puntiran saat menikung atau melewati jalan tidak rata. Mengapa mobil listrik butuh kekakuan yang tinggi? Karena mobil listrik memiliki baterai pack yang berat. Beratnya sampai berapa? 300-700 kg di bawah lantai. Nah, lantai datar tanpa struktur tunnel. Nah, tunnel transmisi memberikan kekakuan besar pada ICE. Tapi pada EV, tunnel kan tidak ada. Nah, lantai dasar tanpa struktur tunnel itu pada EV kan tidak ada. Ya. Jadi, sehingga itu harus hati-hati. Karena tunnel ini kan memberikan kekakuan yang besar pada ICE konvensional. EV tidak ada, jadi harus hati-hati lantai dasar tanpa tunnel itu. Sehingga bagaimana caranya supaya walaupun tanpa tunnel, EV ini punya kekakuan yang tinggi. Kemudian overhang pendek. Nah, EV itu cenderung pendek di depan karena tidak ada mesin. Nah, kemudian motor dan gearbox kecil. Nah, tidak memberikan kekakuan seperti mesin ICE. Ya. Kemudian wheelbase panjang. Wheelbase panjang bagus untuk kenyamanan, tetapi mengurangi kekakuan longitudinal. Nah, kemudian solusinya, baterai pack itu sebagai struktur kendaraan. Nah, mobil listrik modern menjadikan baterai pack sebagai struktural member, bagian rangka. Artinya apa? Baterai trainya, tempat baterainya itu menjadi plat pengaku utama, penguatnya. Kemudian terhubung ke bodi dengan baut kekuatan tinggi, membantu menahan butiran samping dan menambah rigiditas vertikal dan lateral.
Jadi yang menambah rigiditas itu baterai pack-nya sekalian. Nah, Tesla Model Y dengan struktural baterai pack itu mencapai rigiditas puntir yang sangat tinggi. Jadi diukur rigiditas puntirnya seberapa gitu. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lanjutkan penguatan struktur yang dipakai EV modern. Untuk mengatasi beban puntir, mobil listrik memakai satu set seal ekstra besar. Samping itu 2-3 kali lebih kuat daripada ICE. Kemudian floor cross member lebih tebal, terhubung dengan baterai tray. Kemudian subframe depan dan belakang diperkuat, menaksir beban tambahan baterai. Kemudian upper body reinforcement rangka pintu B pilar, C pilar itu lebih tebal. Nah, kemudian ada gigal casting yang dimiliki oleh Tesla. Bagian depan dicast dalam satu bagian belakang juga satu bagian. Nah, ini mengurangi titik lemah. Nah, dalam dampaknya pada kenyamanan dan handling, karena rigiditas itu meningkat, kekakuan puntir meningkat, handling mobil listrik sangat presisi, body roll berkurang, steering feel lebih stabil, NVH lebih rendah, dan getaran baterai tersaring lebih baik. Namun tantangannya ya apa? Ya EV itu jauh lebih berat. Kemudian engineer harus mengatur suspensi lebih keras agar tidak limbung. Kemudian NVH harus dikelola dengan bushing dan insulator. Ya, sekarang kita akan membahas tentang penempatan konektor high voltage HV dan routing kabel oranye. High voltage pada EV itu berada pada rentang 400, 600, 800 hingga 1000 volt. Nah, ini besar ya. 1000 volt itu untuk kendaraan heavy duty. Nah, tegangan ini sangat berbahaya dan memerlukan jalur khusus. Nah, tantangan desain HV routing itu adalah HV kabelnya itu harus diatur dengan hati-hati. Tidak boleh melewati zona rawan tabrakan, tidak boleh dekat kaki penumpang, harus dijauhkan dari komponen panas, tidak boleh berada di area fleksibel, harus terlindungi EMI, interferensi elektromagnetik. Kesalahan dalam desain HV routing dapat menyebabkan korsleting besar, risiko sengatan listrik, kebakaran, dan kerusakan inverter. Kemudian lokasi konektor HV. Komponen HV biasanya tersebar di inverter, di motor listrik, baterai disconnect unit, onboard charger, DC-DC converter, heat pump kompresor, fast charging inlet. Nah, setiap konektor HV itu harus diberi segel oranye, diberi isolasi ganda agar tidak terkelupas, diberi warning label ya, label peringatan, dan tidak berada pada zona crash front atau side, di depan atau samping. Nah, sekarang proteksi HV saat kecelakaan. Saat airbag aktif, mobil listrik melakukan namanya HV interlock loop, HVIL cut off, yaitu apa? Memutus arus HV dalam milidetik. Tujuannya apa? Untuk mencegah kejutan listrik ke penumpang, kemudian untuk menghentikan arus sistem HV yang rusak, dan kemudian untuk memastikan teknisi penyelamat tidak tersengat. Nah, setiap EV itu memiliki HV kontaktor dalam baterai pack-nya, sehingga aman. Nah, kemudian desain jalur kabel oranye. Kabel HV warna oranye harus dipasang di bawah kursi atau tepi lantai. Tidak bersinggungan dengan AC piping. Diberi bracket kuat. Diberi pelindung plastik atau aluminium. Terhindar dari area pedal. Terhindar dari knalpot EV hybrid. Nah, pada ground clearance yang rendah, yang mobil EV kan rendah, pabrikan memasang yang rendah ya, mobil EV yang rendah, pabrikan itu memasang underbody shield di bawahnya. Kemudian HV ducting, kemudian metal guard plate demi melindungi dari batu-batuan yang terlempar ke bagian underbody bawah. Ya. Sekarang kita akan membahas desain lantai datar dan kabin luas pada mobil listrik. Salah satu kelebihan mobil listrik itu adalah lantainya datar, kemudian kabinnya luas, dashboardnya lebih maju, tidak ada channel transmisi di bawah jok. Namun kelebihan ini memiliki trade-off, memiliki kelemahan di pihak lain. Nah, pertama kita akan membahas keuntungan desain lantai datar. Lantai datar membuat satu ruang kaki baris kedua sangat besar, bagus untuk kenyamanan. Kabin terasa lapang seperti lounge.
Tesla, Hyundai Ioniq, Nissan Ariya. Wheelbase-nya bisa diperpanjang tanpa mengganggu drivetrain, membuat kabin lega dan ruang bagasi luas. Kursi dapat direkayasa lebih fleksibel. Nah, beberapa mobil listrik memungkinkan kursi berputar atau sliding panjang. Kemudian tantangan teknik lantai datar, tidak ada tunnel transmisi. Tidak ada tunnel transmisi, tetapi rigiditas kan turun. Nah, tunnel adalah struktur penting pada mobil konvensional. Nah, pada EV dibuat apa? Dibuat reinforcement tambahan untuk meningkatkan rigiditas. Memperkuat cross member, memperkuat baterai sebagai struktur. Nah, kemudian baterai harus muat di lantai. Lantai tidak boleh terlalu tinggi. Jika terlalu tinggi, posisi duduk itu akan seperti jongkok. Jadi harus rendah. Ini masalah umum pada mobil listrik rakitan platform ICE. Ya, platform ICE digunakan untuk merakit mobil listrik. Nah, ini masalahnya. Terlalu tinggi sehingga duduknya terlalu rendah jongkok. Sistem pendinginan baterai memakan ruang lantai, cooling plate, pipa coolant, dan channel harus rata, tidak mengganggu desain interior, dan tidak menimbulkan tonjolan. NVH dari bawah meningkat karena motor EV kan sunyi, suara jalan lebih terasa, baterai sebagai resonator. Nah, engineer harus menambah banyak damping. Nah, dampak lantai datar terhadap desain interior, apa dampaknya? Profil bodinya lebih boxy, kotak ya, agar baterai lebih kuat, muat. Ground clearance harus stabil 13-16 cm lah ya, tidak boleh terlalu rendah agar baterai tidak rusak. Tinggi kursi harus optimal agar ergonomi tidak buruk. Nah, kesimpulan dari bagian ini adalah tantangan desain mobil listrik itu jauh lebih kompleks daripada internal combustion engine. Apa aja? Pertama, thermal runaway. Risiko terbesar yang harus dicegah oleh si mobil listrik adalah thermal runaway. Kemudian, torsional rigidity. Mobil listrik harus sangat kaku agar aman dan stabil. Tadi sudah dibahas torsional rigidity, kekakuan puntir. HV routing, high voltage, kabelnya, jalur kabel oranye harus sangat aman. Kemudian lantai datarnya itu meningkatkan ruang kabin tetapi menantang struktural. Sehingga engineer mobil listrik harus menyeimbangkan keselamatan, kenyamanan, kekakuan, performa baterai, internal luas, bobot kendaraan, dan desain crash zone. Nah, mobil EV modern seperti Tesla, Hyundai, dan BYD itu menunjukkan bahwa sebagian besar tantangan ini dapat diatasi dengan desain struktural yang inovatif melalui riset and development mereka. Sekarang kita lanjutkan membahas contoh desain mobil listrik modern. Tesla itu merupakan pionir industri mobil listrik modern. Salah satu inovasi terbesarnya adalah penggunaan gigacasting. Apa itu? Yaitu teknologi yang mengubah cara mobil dibuat untuk 100 tahun ke depan. Wah, luar biasa ya bagi Tesla ini. Mari kita bahas apa itu gigacasting. Gigacasting itu adalah proses mencetak bagian besar struktur bodi mobil menggunakan mesin pengecoran aluminium raksasa 6.000 sampai 9.000 ton. Ya, saya ulangi, proses untuk mencetak bagian besar struktur bodi mobil menggunakan mesin pengecoran aluminium raksasa. Jika sebelumnya sebuah rangka mobil yang konvensional terdiri dari 70 sampai 150 komponen baja, lebih dari 1000 spot weld, berarti las, ya kan? Ratusan titik sambungan. Tesla menggantinya dengan satu bagian besar yang dicetak dari aluminium cair. Pada model Y, bagian belakang body in white itu satu casting, bagian depan satu casting, lantai tengah struktural baterai pack. Artinya mobil ini terdiri 3 potong utama, bukan ratusan potong, ya seperti internal combustion engine. Nah, ini adalah revolusi dalam pembuatan mobil listrik. Mengapa gigacasting sangat penting? Satu, itu menurunkan jumlah komponen. Model Y sebelum gigacasting itu 171 komponen, 1600 titik las. Setelah casting, 2 komponen utama nyaris tanpa las, luar biasa kan? Nah, kemudian mengurangi berat karena sambungan lebih sedikit, struktur optimal FEM, ya. Kemudian aluminium ringan, berat turun 10 sampai 15 kg hanya dari pengurangan sambungan. Nah, jadi karena sambungannya kan turun, jadi beratnya turun. Kemudian meningkatkan rigiditas rangka. Bagian yang dicetak itu sebagai satu kesatuan,
sehingga tidak memiliki titik lemah dari sambungan, lebih kaku terhadap torsi, lebih kuat terhadap bending, dan meredam getaran lebih baik. Kemudian, biaya produksi turun drastis. Tesla mengklaim biaya produksi per mobil turun 40%, waktu assembly turun 30%, konsumsi energi pabrik menurun. Nah, ini membuat Tesla sangat dominan dalam margin keuntungan mobil listrik. Nah, sekarang kita bahas integrasi dengan structural battery pack. Keunggulan lain Tesla Model Y adalah penggunaan structural battery pack. Hasil kerjasama antara Tesla dan CATL ya, Tesla dan Panasonic tergantung model. Konsep ini membuat baterai pack bukan sekedar komponen energi, tetapi menjadi bagian struktur mobil. Dengan structural pack, baterai pack itu menempel langsung ke casting depan dan belakang, berfungsi sebagai lantai dan shear plate, menambah kekakuan puntir torsional rigidity sampai 20-30%, kemudian mengurangi komponen lantai. Nah, struktur lantai menjadi seperti monokok pesawat, ya. Front casting, kemudian struktural baterai, kemudian rear casting. Nah, ini adalah desain paling efisien dalam industri mobil listrik saat ini. Apa dampaknya ke interior dan handling? Karena spek struktural pack itu sangat kaku, maka handlingnya meningkat. Respon kemudi lebih presisi, body roll lebih rendah, stabil pada kecepatan tinggi. Nah, kemudian apalagi? Kabinnya luas, lantai lebih rendah, ruang penumpang belakang lebih lega, baterai tertanam sebagai lantai sehingga tidak membuat punggung itu duduk tinggi. Kemudian apalagi? Keamanan meningkat. Tesla secara konsisten menerima rating NCAP tertinggi NCAP ya, tertinggi di dunia karena struktur casting menyerap energi benturan baik, baterai pack terlindungi side seal yang sangat kuat, sampingnya lantai sangat rigid. Nah, sekarang apa sih kritik dan tantangan Tesla casting? Meski memang luar biasa inovatif, tapi teknologi ini punya tantangan. Satu, perbaikan menjadi sulit. Jika bagian casting retak, harus diganti seluruhnya, bukan bilas biasa. Ini mahal sekali kan? Kedua, investasi mesin sangat mahal. Satu mesin Gigapress itu 5-12 juta US dollar. Ya berarti kalau 5 juta US dollar itu kan berarti 16 miliar kali 5 ya. Kemudian perlu kontrol kualitas ekstrim. Karena casting ukuran besar rentan cacat jika tidak terkontrol. Jadi kontrolnya harus benar-benar teliti dan tidak cocok untuk pabrikan kecil. Namun untuk produksi massal ini adalah terobosan yang luar biasa efisien. Nah, kesimpulannya adalah Tesla itu memang memimpin industri EV ya, berkat struktur casting raksasa, baterai pack struktural, integrasi rangka baterai, pengurangan komponen ekstrim, rigiditas bodi yang tinggi. Ini karena mesin giga casting tadi ya. Jadi Tesla Model Y itu menjadi benchmark global desain bodi EV. Oke, itu untuk Tesla. Nah, sekarang kita akan belajar tentang BYD Blade Battery, Structural Cell to Pack CTP-nya. Ini punyanya baterai, punyanya si BYD. Jika Tesla memimpin inovasi manufacturer body, BYD memimpin inovasi baterainya. Baterai BYD Blade adalah salah satu perkembangan paling penting dalam industri EV modern. Apa itu Blade Battery? Blade Battery adalah baterai LFP, lithium iron phosphate ya, dengan desain sel panjang seperti pisau, disusun berderet tanpa modul, dipasang langsung ke tristruktural, sangat tahan panas dan aman. Lihat gambar ya. Blade battery mendapat nama karena bentuk selnya individual, panjangnya 60-100 cm, tipis 1-2 cm, berbentuk persegi panjang. Nah, terus apa keunggulan utama blade battery? Pertama, sangat aman, nyaris tidak runaway, sangat aman, nyaris tidak runaway. Salah satu LFP dipilih adalah tidak mudah terbakar, stabil terhadap panas, lebih aman dari NCM dan NCA. Nah, sehingga BYD ini membuktikan bahwa blade battery dapat ditembus paku tanpa runway, dapat dipotong mesin tanpa kebakaran, tidak meledak saat diuji tekan 3000 kg, 3 ton, stabil pada suhu 200 derajat Celcius. Nah, itulah sebabnya BYD itu menjadi pemasok baterai untuk Tesla Model 3, ya, EWD Cina. Nah, kemudian desain cell to pack CTP itu meningkatkan efisiensi ruang. Pada baterai biasa itu sel itu sama dengan modul, sel itu sel ke modul, modul ke pack. Banyak struktur penyangga, efisiensi volumetriknya rendah karena banyak komponen kan.
sel langsung disusun dalam tray tanpa modul. Nah, pada blade battery itu sel langsung disusun dalam tray tanpa modul. Volume efektif meningkat sampai 50%. Kemudian densitas energi pack meningkat tanpa menaikkan kerapatan sel. Nah, konstruksi strukturalnya, selnya panjang berfungsi sebagai elemen penguat, stiffener-nya horizontal. Nah, baterai tray BED itu menjadi bagian struktur bawah, kemudian memberikan rigiditas lateral, meningkatkan kekuatan benturan samping. Sekarang dampak besar pada struktur mobil listrik BED. Karena blade baterai sangat tipis dan panjang, struktur mobil listrik BED memiliki satu lantai yang sangat datar. Jadi interior BED seperti ATO3, Han, SEAL itu menjadi sangat lega. Dua, pusat gravitasinya sangat rendah karena handling BED SEAL, sehingga handlingnya si BED SEAL dan Dolphin itu sangat stabil. Crash safety meningkat, sel-sel panjangnya menyerap distribusi energi benturan dengan efisien. Dan kemudian yang paling penting juga umur baterai lebih panjang ya. LFP itu tahan 3.000 sampai 5.000 siklus charging ya. Itu sangat lama sekali gitu ya. Nah, sekarang apa pengaruhnya terhadap industri global blade baterai ini? Nah, blade baterai ini memaksa seluruh dunia mengadopsi LFP struktural, kemudian mengadopsi cell to pack, kemudian mengadopsi baterai reinforcement integrated. Nah, Tesla, VW, Toyota, Hyundai kini berlomba-lomba meniru filosofi blade-nya si BYD. Kemudian tadi sudah membahas tentang gigacasting, kelebihannya si Tesla, kemudian blade baterai, kelebihannya BYD, dan sekarang kita bahas Hyundai iGMP, Sandwich Battery Structure. Hyundai Kia melalui platform iGMP atau Electric Global Modular Platform memperkenalkan konsep desain EV yang berbeda dari Tesla dan BYD. Filosofinya fokus pada fleksibilitas, kenyamanan interior, pengisian cepat 800 volt, dan struktur sandwich untuk keamanan. Apa itu sandwich battery structure? Sandwich structure itu terdiri dari top cover bagian atasnya, kemudian baterai modulnya, cooling plate-nya, kemudian bottom plate-nya. Jadi terlihat seperti segini. Ada lantai kabin, ada plat isolasi panas, kemudian ada modul baterai, turun lagi cooling plate, turun lagi pelindung bawah. Nah, desain sandwich ini memberikan perlindungan vertikal dari atas ke bawah, perlindungan benturan bawah, perlindungan kebakaran, dan kestabilan superior. Nah, apa keunggulan Hyundai iGMP platform ini? Pertama, teknologi 800 volt. EV lain, Tesla, Nissan, Toyota itu biasanya 400 volt. Nah, ini Hyundai ini 800 volt. Unggulannya apa? Fast charging 10-80% hanya 18 menit. Kabel lebih tipis, efisiensi tinggi, panas lebih rendah, inverter lebih efisien. Itu yang pertama, teknologi 800 volt. Kedua, floor space itu sangat rata dan luas karena menggunakan dedicated EV platform modular ya. Tidak ada channel, tidak ada komproni platform ICE, ruang kaki ekstra lega, interior seperti ruang tamu besar ya. Contoh mobil iGMP ya Hyundai Ioniq 5, Hyundai Ioniq 6, Kia EV6, Kia EV9. Nah, interior mobil-mobil ini tuh sangat lapang di kelasnya. Kemudian apalagi? Wheelbase sangat panjang. Ioniq 5 memiliki wheelbase 3 meter, lebih panjang dari Toyota Land Cruiser. Wheelbase panjang fungsinya apa sih? Fungsinya adalah stabilitas mobil saat dikemudikan. Ruang kabin juga luas, penyimpanan baterai juga lebih luas. Nah, itu keuntungannya. Kemudian, bagaimana battery cooling sistemnya di iGMP ini? Nah, cooling plate Hyundai itu memakai apa? Memakai microchannel. Kemudian dia integrasi dengan heat pump. Efisiensi pendinginan sangat tinggi. Kemudian menjaga suhu baterai stabil saat kecepatan tinggi. Nah, kemudian bagaimana desain underbody anti benturan? Nah, pelindung bawah si baterai ini, skid plate, itu memakai baja high strength, aluminium stiffener, struktur energy absorption, sehingga baterai itu tidak cepat rusak karena batu atau speed bump. Nah, kemudian keamanannya, platform iGMP itu side seal-nya sangat tebal, sampingnya sangat tebal, babylarnya reinforcement sehingga sangat kuat, baterai crash barrier, ada barrier untuk baterai crash, stiffering structure, ada struktur sandwich anti tembus. Nah, Hyundai itu merancang lantai baterai untuk tahan benturan forklift sekalipun. Oke, nah sekarang kita sudah membahas Tesla, BYD, Hyundai, dan keunggulan-keunggulan mereka.
Sekarang perbandingan filosofi Tesla, BYD, dan Hyundai. Tiga produsen besar ini memakai filosofi yang berbeda. Tesla itu filosofinya body merging, menggabungkan gigacasting tadi dibahas, baterai pack struktural, membentuk tiga bagian rangka utama. Fokusnya apa? Efisiensi manufacture dan rigiditas tertinggi. BYD fokusnya baterai as backbone, menggunakan cell to pack, baterai lebih panjang, housing struktural tipis. Fokusnya apa? Keselamatan dan efisiensi ruang. Hyundai platform flexibility, fokusnya apa? Menggunakan dedicated EV platform, sideway structure, thermal efisiensi tinggi. Fokusnya pada pengisian cepat dan kenyamanan interior. Nah, kesimpulan pada bagian ini adalah ketiga EV ini menunjukkan bagaimana desain bodi EV modern itu tidak bisa diseragamkan. Jadi setiap produsen yang memiliki pendekatan teknis yang sendiri-sendiri, beda-beda tiap produsen. Tesla misalnya, revolusi struktur. Gigacasting mengurangi ratusan komponen menjadi tiga bagian besar. Structural body battery pack meningkatkan rigiditas ekstrim. Produksi murah, efisiensi tinggi. Nah, kemudian BYD revolusinya baterai, karena mereka juga berasal dari perusahaan baterai awalnya ya. Baterai adalah terobosan paling aman di industri. Cell to pack itu meningkatkan efisiensi ruang. Lantai sangat datar dan interior luas. Kemudian Hyundai iGMP. Itu apa keunggulannya? Revolusi fleksibilitas. Platform mobil listrik murni. Struktur sandwich aman. Pengisiannya 800 volt yang sangat cepat bandingkan dengan Tesla yang 400 ya, Tesla sama BYD. Wheelbase panjang dan kabin lapang.